Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita update lagi ya kripto-kripto kita. Kemarin di video kemarin gue ada bicara bahwa ini ada potensi symmetrical triangle ya untuk Bitcoin ini, dan ternyata langsung breakout. Gue pikir dia akan pullback lagi sekali lagi ke 36k, ternyata dia langsung breakout. Oke, sangat bagus ya, dan mengalami rejection di resisten kita ini ya. Kita lihat ya, bahkan udah 2 kali kena resisten ini ya. Kita lihat dia breakout, retest sekali, naik lagi, dan udah terjadi retest kedua. Berarti harusnya ini retest kedua ini meskipun dia lower low ya, white down-nya, tapi harusnya Bitcoin bisa breakout resisten ini kalau menurut gua, karena ini bukan resisten yang terlalu kuat ya sebenarnya. 42k ini, meskipun ini adalah support box kita sebelumnya ya, ini adalah PR Bitcoin ya. Kita lihat di sini tidak banyak transaksi yang terjadi ya, hanya 3 kali terjadi resisten. Sekali ini udah langsung breakout ya, hanya di retest sekali doang sedikit, lalu hanya pernah retest sekali doang. Jadi di sini harusnya menurut gua bukan resisten yang kuat. Ini juga kita hanya beberapa kali ya, beberapa jam berada di daerah ini. Jadi menurut gua ini bukan resisten yang terlalu kuat. Resisten yang kuat adalah menurut gua di 48k ini ya. Ini resisten kuat memang. Kalau ini bisa breakout, gua benar-benar bullish untuk Bitcoin. Tapi menurut gua di 48k ini kita akan pullback sedikit, atau nanti kita lihat pergerakannya seperti apa ya. Gua rasa itu sih ya untuk Bitcoin. Nah, ini kita biarin dulu ya. Ini target kita belum tercapai ya. Target kita ada di 43k ya. 43k ini ya, 43k 200 belum tercapai ya. Nggak apa-apa, biarin aja. Posisi long gua juga udah masuk, udah lagi running profit sedikit. Nah, tapi sekarang gue mau bicara ada satu skenario yang gue lihat mungkin bisa terjadi ya, mungkin. Yaitu gue melihat ini ada kemungkinan ini adalah pola inverted cup and handle ya. Ini bukan pola bullish ya, gue nggak suka pola ini terus terang aja ya, tapi gue melihat ada pola ini gitu ya. Kita lihat di sini terjadi rejection ya. Ini rejection, ini rejection, 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 rejection ya. Jadi kalau menurut gua kemungkinan ini harga akan bounce balik ya, pelan-pelan bounce kalau menurut gua sih ya, menyentuh arc ini paling enggak ya, menyentuh arc ini anggaplah di sekitar 49 48 ini ya, lagi-lagi pas dengan tadi kita punya resisten ya, kita punya resisten di sini kan sekitar 48 ya. Jadi anggap kita akan pullback seperti ini ya. Ini juga pas dengan resisten kita ya. Kita di sini kan ada resisten ya. Teman-teman ingat dulu waktu kita lagi bergumul di area ini, kita berharap support ini bisa bertahan ya kan. Ini supportnya bertahan, jadi kita naik lagi. Begitu support ini jebol, kita langsung turun, dan sekarang udah menjadi resisten yang sangat kuat ya, sangat kuat untuk Bitcoin. Jadi menurut gue sih di harga ini kemungkinan besar kita akan pullback ya. Harga ini kita akan pullback, baru kita akan membentuk handle-nya ya. Nanti kayak gini kan, teorinya kan kayak begini ya. Jadi ini harganya bouncing di dalam arc ini ya. Jadi dia bouncing dalam arc ini. Ini udah bisa disebut invert head and shoulder, invert cup and handle ya. Kita lihat ya, kita lihat lagi ya, ada beberapa contoh. Nah seperti ini ya, jadi dia bouncing di dalam arc ini ya, seperti ini ya. Ini yang kita aja alami sekarang ya kan. Nah ini jelas banget ya, kita kayak begini. Nah ini kalau breakdown, wah ini parah ya. Ini jangan sampai invert cup and handle ini breakdown sih sebenarnya menurut gua ya. Jadi kalau memang Bitcoin ini breakdown lagi di bawah yang ini nih, kita neckline-nya ada dua macam ya, bisa di sini. Kalau gue bilang sih di sini ya.
neckline kita buat seperti ini ya. Nah, ini pas dengan support kita di sini. Nah, jadi kita ada toleransi untuk neckline-nya sejauh ini gitu ya. Nah, kalau ini berarti kalau seperti ini berarti dia akan, oh nggak, kita tarik begini aja. Nah, lebih ketat jadinya ya. Nah, ini dia begini. Ini hanya kemungkinan skenario ya, gue nggak bilang ini pasti akan terjadi ya. Ini dia turun lagi ya, dan membentuk handle. Nah, waktu membentuk handle ini adalah masa penentuan ya, masa penentuan banget. Jadi menurut gua skenario ini nggak harus play out, tapi menurut gua di level 48 49 ini teman-teman kalau punya Bitcoin boleh take profit dikit ya, apalagi kalau udah buy on dip kemarin seperti ini, teman-teman boleh coba take profit dikit, karena menurut gua dia kemungkinan besar akan pullback, kemungkinan besar ya. Bisa aja dia langsung break arc ini ya, bisa aja ya, bagus banget, itu benar-benar bagus ya. Tapi karena kita lihat ini arc udah bekerja ya sejauh ini ya, bahkan kita ada support horizontal, resisten horizontal di sini ya. Menurut gua kemungkinan besar kita akan pullback di sini ya. Kita akan pullback balik ke sini, lalu kita membentuk handle. Nah, handle inilah masa-masa penentuan ya. Handle ini masa-masa penentuan. Kalau ini handle ini break ke atas ya, invalidated, berarti invert cup and handle ini invalidated gitu ya. Berapa batas handle? Batas handle kalau menurut gua adalah di horizontal ini lagi, kembali lagi ya. Jadi kalau nanti waktu kita lagi membentuk handle-nya ya, waktu lagi kita membentuk handle-nya ini, kita harus bisa breakout ya. Itu skenario yang gue mau ya. Kita harus bisa breakout ke atas ini. Jangan sampai waktu membentuk handle ini kita breakdown lagi ya, atau turun dikit gak apa-apa ya, akhirnya breakout begini gak apa-apa ya, karena ini memang resisten yang kuat. Jadi kemungkinan waktu bikin handle kita rejection dikit atau bagaimana, konsolidasi dikit ya, baru naik lagi, itu sangat bagus ya. Tapi kalau misalnya ini sampai rejection dan balik lagi ke support sini, wah ini udah bahaya sekali ya. Ini udah bahaya sekali. Dia turun lagi sampai sini, wah ini benar-benar bahaya ya. Jadi kalau ini turun, apalagi breakdown, wah ini penurunan yang ngeri ya untuk Bitcoin ya. Menurut gue sih nggak akan happen sih ya. Wah turunnya ngeri deh pokoknya ya. Menurut gue sih harusnya nggak akan terjadi untuk skenario ini ya. Sementara itu yang gue lihat ya, kita perlu memperhatikan pola cup and handle ini. Apakah Bitcoin bisa breakout resisten kunci ini ya. Kalau ini bisa break resisten kunci satu lagi untuk confirm kita punya bull cycle adalah di level ini ya. Ini PR berikutnya untuk Bitcoin, yaitu di 58k. Area 58k ini menjadi resisten untuk Bitcoin ya. Jadi dua level ini yang benar-benar penting untuk melanjutkan bull cycle ya. Kalau ini dua level ini bisa breakout, menurut gue sih ya 100k sih udah di tangan lah ya, merem ya. Artinya ini bear trendnya udah kita kalahkan ya. Menurut gue paling enggak kita dalam minggu ini harusnya bisa mencapai level 48k 49k ini ya. Dan menurut gue akan ada pullback. Ini pullback kemungkinan besar ya, akan ada pullback. Bisa aja dia langsung breakout begini langsung sih, bisa aja ya. Tapi menurut gua terlalu cepat ya. Kemungkinan orang-orang yang buy in the dip ini pasti mau take profit dulu kemungkinan gua. Kalau gua lihat soalnya ini ada resisten kembali lagi ya, tadi gua ngomong ya. Oke, gua rasa itu untuk Bitcoin ya, teman-teman perlu memperhatikan pola ini ya. Gua melihat ini ada kemungkinan pola seperti ini, cup and handle ya. Hati-hati kalau teman-teman mau trade ambil posisi long, menurut gua leverage-nya jangan terlalu besar, karena ada kemungkinan kalau misalnya ini sampai
rejection besar dan breakdown ke bawah, wah ini benar-benar parah ya. Ini bakal langsung turun terjun bebas paling enggak ke 18k ya, 20k 18k. Ini ada besar kemungkinan seperti itu ya. Oke. Cukup gua rasa untuk Ethereum. Bagusnya kita kemarin daily candle-nya close di atas garis ini ya, yang gue bilang ini garis ini, dan close juga ya mepet-mepet lah ya, pokoknya masih close di support box kita ini ya. Dan sekarang kita lihat apakah Ethereum akan melanjutkan penguatannya lagi, karena untuk altcoin gue lihat Bitcoin dominan setelah memantul ya, persis seperti yang gue prediksikan. Setelah memantul kemungkinan apakah dia mau turun atau, tapi menurut gue sih paling nggak kita lari ke 49% ini ya, tapi nggak tahu, kita lihat. Nah kalau untuk Ethereum kita lihat masih bearish ya menurut gue ya, masih bearish karena harusnya kalau dia nggak bearish dia bisa hold support ini kemarin, tapi karena nggak hold dia jebol ke bawah ya, wajar sih ya Bitcoinnya kayak begitu ya, karena nggak hold. Jadi paling nggak kita harus mencari posisi di mana Ethereum bisa naik lagi. Nah menurut gua Ethereum harus breakout ke atas 3400 ini nih ya. 3400 ini harus di breakout oleh Ethereum kalau mau lanjut penguatan ya. Nah seperti ini, mungkin nggak akan langsung naik ya, gue nggak melihat ini akan langsung naik. Mungkin dia bentuk pola apa kita nggak tahu ya, apakah ini bisa bentuk symmetrical triangle lagi ntar atau bagaimana gitu, kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti kalau dia sampai breakout 3400 ini, Fibonacci 618 ini ya, ini menurut gua sangat bullish untuk Ethereum ya kalau sampai breakout ini. Tapi kalau misalnya rejection ya nggak apa-apa, misalnya ini ya, misalnya ini turun kan di sini rejection misalnya ya, kemungkinan bisa aja kita membentuk symmetrical triangle atau apa gitu ya, bisa aja atau misalnya ini kita breakout ke atas kita membentuk ascending triangle misalnya seperti ini ya, kayak gini bisa aja ya. Kita lihat apa yang akan dimainkan oleh Ethereum. Menurut gue sih Ethereum dalam beberapa hari ini mungkin masih akan konsolidasi ya. Oke, itu dulu. Satu koin lagi yang mau gue bahas paling Cardano ya. Cardano tadi gue udah tweet juga di Twitter bahwa Cardano langsung pullback. Ini Cardano ini salah satu koin yang paling kuat ya di dalam wipe off ini istilahnya ya. Kita lihat ya, Cardano dalam 24 jam dalam seminggu terakhir dia penurunannya paling rendah ya, cuma turun 5%. Kita lihat semua penurunannya hampir double digit ya kan, cuma Tether doang yang hijau ya, wajar ya. Kita lihat ya, semua ini penurunan luar biasa ya, 30%, 20% gitu ya. Wah, Sol ini memang kemarin pump luar biasa, jadi dia masih bertahan. Good job ya Sol ya. Nah jadi Cardano ini menarik untuk dibahas karena yang gue bilang tadi, dia langsung balik ke channel dia. Kalau yang lain kan nggak balik ya ke channel atas ini ya, dia kan nggak balik ke atas support ini kan dia langsung tembus ke support bawah ini. Tapi kalau Cardano langsung memang menyentuh support ya, ini demand area untuk Cardano ya, dia selamat di sini langsung ya, dan langsung pump lagi naik ke atas. Nah kita lihat titik yang penting adalah di Fibonacci 618 ini, sama ya, prinsipnya sama kayak Ethereum tadi yang gue bilang. Kalau dia berhasil break Fibonacci 618, sama kayak Cardano ini, kalau dia berhasil break 618 ini, Fibonacci 618 ini, menurut gue dia paling nggak akan lari ke all time high ya, atau bahkan langsung spiking ke atas ya, all time high ini ya, new all time high ini. Tapi setelah menyentuh ini, karena ini udah upper band daripada
ascending broadening wedge ini ya, kemungkinan besar dia akan turun ya. Setelah ini dia akan turun paling enggak ke sini atau kemana gitu misalnya ya. Tetap gua masih sangat prospek untuk Cardano ya, apalagi lihat pergerakan harga dia seperti ini ya, sangat bagus ya. Oke, itu dulu gua rasa untuk posisi Binance gue share ya. Kemarin yang profit besar itu udah kena close, kena stop loss plus ya, profitnya lumayan, dan gua udah langsung buka lagi ya, karena gue percaya Bitcoin akan paling nggak naik dulu ke tadi berapa 48k tadi ya, makanya gue langsung buka posisi long dan sekarang lagi running profit ya, karena kemarin kan sempat wipe down ya tadi ke 38 ya, dan gue sempat jaring dikit gitu. Oke, gue rasa itu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka, boleh like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.